Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Mengagumkan sebenarnya pemirsa, kalau dengar cerita awalnya Mbak Citra, pernah di masa pandemi COVID yang lalu, berat badannya sampai hampir 90 kg. Tepatnya 89 ya Mbak. Tapi sekarang beliau ada di berat badan ideal, 60-an kilogram, dan berprofesi sebagai seorang pelatih kebugaran. Yang bikin saya penasaran, titik baliknya itu gimana Mbak? Anak saya masih kecil. Terus kenapa Anda memilih profesi sebagai seorang pelatih kebugaran hari-hari ini? Apakah semata-mata hanya untuk menjaga pola hidup sehatnya? Ya itu salah satunya sih. Salah satunya adalah saya mengambil international license, gitu ya. Jadi nggak main-main, nggak cuman hanya ngajar, ayo joget-joget, nggak. Menjadi trainer mau nggak mau, saya mempunyai tanggung jawab. Ya. Dan sebenarnya saya mau berbagi sih dengan orang lain. Bahwa saya setiap ke semua member saya cerita dulu saya bagaimana. Kita masuk ke tahukah Anda pemirsa? Olahraga rutin belum tentu tekanan darah normal. Ini kan sama aja bilang bahwa olahraga bukan hanya satu-satunya cara untuk dapat menormalkan tensi atau menjaga kehidupan sehat. Gitu, betul. Jadi kalau kita kembali ke pilar pola hidup sehat, pilar memang pola hidup sehat. Pilar pola hidup sehat itu salah satunya adalah olahraga. Setuju. Tapi betul kata Bang Coki, tidak hanya itu saja. Pertama adalah makan kita, berat badan kita. Ya ini kalau berlebihan ini juga jadi masalah. Kemudian bagaimana pola tidur kita. Kalau pola tidur kita kurang, apalagi tidak berkualitas, ini juga punya masalah. Kemudian berikutnya adalah faktor tingkat stres. Ya, tingkat stres yang berlebihan yang akan meningkatkan hormon kortisol, akan meningkatkan tekanan darah dan bisa meningkatkan gangguan resistensi insulin dan segala macamnya. Ya, jadi 4 hal ini harus dilengkapi keseluruhannya. Jadi sekali lagi Anda yang rajin olahraga bukan berarti Anda sehat. Ya, karena sekali lagi kalau kita bicara bugar itu belum tentu sehat. Ya, kita harus lakukan pemeriksaan, kita pastikan tekanan darah kita baik terkendali. Ya, jadi tensi nggak ditawar-tawar lagi deh. Periksa sebelum terlambat. Lakukan olahraga secara teratur dan terukur dan lakukanlah secara bertahap. Mbak pernah nggak ngalamin itu Mbak? Ketemu nggak sama teman-teman yang kelihatannya bugar tapi belum tentu sehat? Iya, ada sih. Tapi begitu dicek tensi? Ya ada tensi, kolesterol. Jadi ada teman saya yang badannya kayak model. Langsing. Kolesterolnya dia lebih parah, sedangkan saya kolesterol normal ya. Jadi dicek, kolesterol dia parah. Nah, kenapa orang yang dia kurus ini tidak menjamin lemak di dalam darahnya itu dia bagus juga gitu ya. Meskipun kita kurus bukan berarti yang namanya lemak di dalam darah ini dia dalam keadaan normal. Karena yang namanya lemak di dalam darah ini memang lebih dominan ini dihasilkan oleh hati sebenarnya. Makanan ini cuma 30%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan nih, dia yang namanya dia makan ini diatur sama dia. Tapi kita tidak tahu apa kejadian di dalam hatinya. Apakah hatinya berfungsi dengan baik? Apakah hatinya ini bekerja dengan bagus gitu? Jadi kalau misalkan kita lihat seseorang dengan look yang bagus, shape-nya bagus, kemudian kurus, ya langsing, periksa dulu kolesterolnya. Jangan-jangan sampai tinggi. Ketika kita olahraga, yang namanya oksidasi pada tubuh kita itu meningkat. Terjadilah yang namanya pembentukan trombus di dalam tubuh kita. Kita lihat sama-sama ya, yang di sebelah sana, itu sebelah kanannya Mas Coki, itu merupakan gambaran dari darah normal. Kita lihat dia jalannya satu-satu, kemudian dia juga lancar jalannya, ya kan ya. Nah kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan yang sebelahnya, darah yang tidak normal, kelihatannya memang jalan, tapi bisa kebayang nggak kalau misalkan dia jalan seperti ini, apakah fungsinya dia akan maksimal? Enggak bisa gitu. Kalau yang namanya sudah terjadi penggumpalan darah seperti ini, nanti akan terbentuklah yang namanya trombus yang saya jelaskan tadi. Trombus ini dia bisa lewat dimanapun di dalam pembuluh darah kita. Permasalahannya adalah pembuluh darah kita itu tidak semuanya besar seperti ini. Ada pembuluh darah kita yang hanya bisa dilewati oleh satu sel darah merah saja. Trombus ini bisa menyumbat dimanapun dia mau, ya bisa di jantung, bisa di otak, bisa di ginjal. Inilah yang nanti menyebabkan terjadinya komplikasi dari yang namanya penurunan kualitas darah kita. Maka kita perlu nih teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologinya apa? Laser. Ya, teknologi laser ini dengan 3 sinar warna, merah, sinar kuning, dan sinar biru, yang nantinya akan menyinari pembuluh darah kita sehingga akan membantu dan merangsang terbentuknya yang namanya nitric oxide yang nanti akan membantu untuk menguraikan si trombus ini tadi. Ketika trombus ini diuraikan, percayalah sama saya, yang namanya obat, yang namanya lemak,
yang lamanya gula, ini akan dimanfaatkan oleh tubuh kita secara maksimal. Dan ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama. Ayo mulai dari sekarang kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan kita manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Mbak Citra mengatakan tidurnya ya 6 jam tapi terbangun-bangun. Artinya kualitasnya nggak maksimal. Ini juga tidak efektif untuk kesehatan tubuh kita. Dan teknologi laser dengan sinar kuningnya ini akan meningkatkan atau menjaga kadar melatonin tetap baik. Sehingga kualitas tidur kita terjaga dengan baik. Dengan begitu kadar hormon kortisol akan menjadi rendah, tekanan darah akan terkendali dengan baik, regenerasi sel bisa berfungsi dengan baik, kontrol gula darah juga akan terjaga dengan baik. Ini kita penting tidur dengan kualitas yang baik. Ya, teknologi laser. Nah, kemudian di siang hari itu ada yang namanya hormon yang disebut serotonin. Ya, ini akan membuat pada saat kita bangun kita lebih berenergi, lebih segar, lebih bugar. Jadi untuk meningkatkan aktivitasnya Mbak Citra dan juga Anda yang memang perlu beraktivitas tinggi di pagi hari, maka Anda perlu kadar hormon serotonin. Di samping itu juga Anda perlu energi. Ya, energi ini bisa didapatkan dari metabolisme tubuh kita ya Mas Nurman. Betul sekali ya. Kan kalau misalkan kita berkaca dari yang namanya aktivitas dari Mbak Citra sendiri ya, dan mungkin pemirsa di rumah juga aktivitasnya sangat aktif. Kita butuh yang namanya sumber energi. Sumber energinya kita dapatkan dari mana? Dari gula dan lemak di dalam darah kita. Permasalahannya adalah ketika tubuh kita ini memang sudah resisten dengan yang namanya insulin, dan juga ini biasanya terjadi pada orang-orang yang pola hidupnya buruk ya. Biasanya tidurnya kurang, kemudian pola makannya nggak begitu bagus, terlebih lagi penambahan usia, maka yang namanya pembentukan energi ini dia akan menurun. Pembentukan energi ini ada di mana? Ada di mitokondria, itu di dalam sel tubuh kita. Kurang lebih mitokondria itu seperti ini. Dia butuh oksigen dan butuh nitrik oxide untuk mengubah lemak dan gula di dalam darah itu untuk menjadi energi yang kita sebut sebagai ATP, adenosin trifosfat. Energi pada tubuh kita ini akan diproduksi secara optimal. Efek lainnya ada apa? Kolesterol, gula darah ini nantinya akan menjadi terkendali dengan baik. Yang pastinya ini juga akan menunjang aktivitas sehari-hari kita. Ketika kita pakai teknologi laser, saat olahraga pun ini akan membantu untuk kita berolahraga. Karena energi jadi lebih optimal, dan yang pastinya juga ini mencegah terjadinya kenaikan gula dan lemak di dalam darah kita. Ya, jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, kita bicara masalah pembuluh darah, ini kan ada berada di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, yang menarik ada teknologi laser yang juga digunakan di area rongga hidung intranasal. Karena di rongga hidung ini juga banyak sekali pembuluh darah yang juga bersambungan dengan pembuluh darah yang ada di otak kita. Jadi harapannya daya ingat kita lebih baik, konsentrasi lebih baik, kita lebih cerdas, lebih energik lagi, kemudian lebih enak tidur, mencegah terjadinya stroke, kemudian pandangan lebih jelas, pendengaran, penglihatan semua panjangnya lebih baik. Dan juga untuk wanita ini menarik, wajah terlihat lebih awet muda Mbak. Betul. Yes, karena wajah ini kan juga ada darahnya, ada sirkulasi darahnya. Benar. Itu yang bisa dimanfaatkan dengan teknologi laser intranasal. Oke, nah ini saya mau kasih Mbak juga satu cerita tentang masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser dengan kondisi yang Mbak pikir, oh ini relevan nih sama kehidupan saya. Kita simak cerita mereka. Ketika saya MCU, terus kemudian saya lihat ternyata tensi saya itu sampai 170. Kepala saya tuh agak kayak pakai helm berat, terus kemudian sering pusing malam hari, terus leher pundak di sini tuh kayak kaku, kayak ada papan gitu ya. Terus kemudian yang kolesterol juga itu saya ngerasain badan jadi cepet capek, ngantukan siang hari. Nah itu bikin saya jadi nggak produktif ketika saya sedang bekerja. Setelah 1 minggu saya gunakan itu, tidur saya itu jadi lebih berkualitas. Bangun badan terasa lebih fit, itu yang saya rasakan langsung. Alhamdulillahnya kolesterol udah di angka 160, dengan LDL di bawah 100, terus kemudian tensi udah 120. Jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat dan lebih fit. Pemirsa, itulah tadi cerita inspiratifnya, dan inilah Mbak Citra Ruli dengan berbagai riwayat kesehatan yang kami catat, kami bagikan singkat kepada Anda. Berat badannya sempat 89 kg, pernah juga ternyata mengalami preeklamsia saat hamil anak kedua, hipertensi sampai hari ini masih belum terkendali, bahkan 2 hari lalu tensinya sampai 180. Ada juga keluhan pusing di kepalanya. Maka saran kami, kontrol rutin ke dokter. Ini yang termasuk minum obat secara teratur. Mbak, stresnya dikelola dengan baik, istirahatnya juga ditambah. Batasi makanan yang bisa meningkatkan tekanan darah, dan tentu saja Mbak, kami berharap Mbak Citra menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang, ya kan? Siap nggak nih pakai teknologi laser? Siap dong. Benar ya? Karena ya mau nggak mau harus pakai. Mbak Citra, apa pesanmu khususnya setelah mendengar edukasi dari
Go Healthy ini? Silakan. Oke, buat teman-teman saya pegiat kebugaran, health enthusiast, jangan terlalu percaya diri seperti saya sebagai pelaku yang kayaknya tiap hari olahraga gitu ya. Kayaknya aku bugar, aku sehat tiap hari olahraga kok. Tapi jangan terlalu percaya diri, tetap cek kesehatan karena namanya penyakit itu silent killer, nggak kelihatan dari luar. Jadi tetap cek kesehatan sehingga kita tahu olahraga apa sih yang tepat untuk kita lakukan. Pemirsa, belum selesai loh acaranya. Saya ingin ingetin Anda, dokter laser atau Aculaser seperti yang saya pakai ini di pergelangan tangan kiri adalah sebuah alat kesehatan yang telah berada di tanah air lebih dari 10 tahun terakhir. Dan penggunaan rutinnya, kalau Anda menggunakan secara rutin 2 kali sehari, dengan durasi 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan, maka alat ini akan membantu Anda mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Sehingga harapannya menjadi lebih dekat dengan kenyataan agar Anda dihindarkan dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Saya bisa menangkap pesan dari Mbak Citra, beliau akan segera take action untuk menggunakan dokter laser atau Aculaser. Saya berharap hal yang sama dan mulailah menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.